Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya, NIM 202302102026. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan tugas individu yang diberikan oleh Bapak Yudi Nestanata SPP. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan manajemen perubahan dan bencana. Saya akan menjelaskan tahap per tahap apa sih manajemen perubahan dan bencana. Yang pertama, manajemen perubahan dan manajemen bencana adalah dua konsep yang sering dihubungkan dengan upaya mengatasi situasi yang memerlukan penyelesaian dan pengelolaan di lingkungan yang penuh ketidakpastian. Meskipun keduanya berfokus pada perubahan dan respon terhadap keadaan yang tidak terduga, mereka berbeda dalam konteks dan pendekatan. Berikut adalah penjelasan lebih spesifik mengenai masing-masing konsep. Langsung saja kita akan membahas bagaimana tahap per tahap dari kedua aspek tersebut. Yang pertama, manajemen perubahan. Di sini dijelaskan bahwa manajemen perubahan adalah pendekatan yang terstruktur untuk mengelola perubahan dalam organisasi. Baik perubahan yang terjadi secara internal, seperti perubahan dalam organisasi, baik perubahan yang terjadi secara eksternal, seperti perubahan teknologi, struktur organisasi atau proses kerja, maupun perubahan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pasar yang berubah, regulasi baru atau persaingan. Itu adalah manajemen perubahan atau change management. Lalu apa sih tujuan daripada manajemen perubahan? Di sini dijelaskan beberapa poin. Yang pertama, tujuan utama dari manajemen perubahan adalah untuk memfasilitasi transisi yang lurus, memastikan bahwa individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan dapat beradaptasi dengan perubahan tanpa gangguan yang signifikan terhadap kinerja. Lalu yang kedua adalah mengurangi resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, memastikan perubahan berjalan dengan efektif dan efisien. Meningkatkan penerimaan dan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat, membantu organisasi menjadi tetap kompetitif dan relevan di pasar. Lalu kita masuk pada poin yang kedua, yaitu manajemen bencana. Manajemen bencana adalah pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan upaya mitigasi, respon dan pemulihan terhadap bencana alam atau kejadian darurat lainnya. Manajemen bencana mencakup persiapan yang matang untuk menghadapi bencana dan langkah-langkah untuk minimalkan dampaknya. Lalu masuk pada tujuan manajemen bencana. Di sini ada poin 1. Tujuan dari manajemen bencana adalah untuk meminimalkan dampak dari bencana terhadap manusia, seperti infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Ini juga mencakup upaya pemulihan setelah bencana terjadi untuk memastikan kehidupan kembali normal secepat mungkin. Lalu masuk pada mitigasi. Mitigasi ini adalah upaya untuk mengurangi dan menghilangkan risiko terjadinya bencana atau dampaknya. Ini bisa melibatkan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana, kebijakan pengurangan risiko atau pelatihan dan edukasi masyarakat. Contoh, membangun bendungan untuk mengurangi banjir atau melakukan penanaman pohon untuk mengurangi erosi tanah. Lalu persiapan. Proses yang melibatkan perencanaan untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Ini termasuk pembuatan rencana evakuasi, pelatihan personel darurat, dan simulasi bencana untuk melatih respon cepat. Persiapan juga mencakup penyediaan peralatan darurat, persediaan makanan, dan tempat penampungan. Lalu yang terakhir adalah respon. Tindakan yang diambil segera setelah bencana terjadi untuk menyelamatkan nyawa, memberikan bantuan darurat, dan minimalkan kerusakan lebih lanjut. Ini termasuk evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan medis. Tim respon bencana bekerja untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat yang berdampak bencana. Itu poin-poin yang saya ketahui terkait dengan manajemen bencana dan perubahan.
Ya, jadi pembahasan selanjutnya terkait dengan pada perubahan iklim. Ini adalah pembahasan utama sesuai tema. Perubahan iklim global merupakan salah satu isu lingkungan penting di dunia ini. Artinya tidak hanya dibicarakan di Indonesia, tetapi juga dibicarakan negara-negara di seluruh dunia. Hal ini disebabkan perubahan iklim global menyebabkan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan. Beberapa dampak yang dirasakan karena adanya perubahan iklim antara lain terjadinya peningkatan suhu rata-rata serta peningkatan intensitas curah hujan dan bergesernya musim hujan. Lalu selanjutnya perubahan iklim pada dasarnya merupakan dampak dari pemanasan global, yaitu fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca. Menurut Sejati, ada 6 jenis gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu karbon dioksida, metana, dinitroksida, sulfur hexafluorida, perfluorokarbon, dan hidrofluorokarbon. Peningkatan emisi disebabkan karena aktivitas manusia maupun peristiwa-peristiwa alam yang berkontribusi bagi peningkatan emisi GRK tersebut. Lalu pembahasan terakhir berdasarkan data yang bersumber dari PES 2007, distribusi terbesar GRK di Indonesia adalah salah satu karbon dioksida, metana, dan dinitroglosida. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan sumbangsi terhadap perubahan iklim dengan kontribusi GRK sebesar 3,14 yang terdiri dari sektor kehutanan sebesar sektor kehutanan, sektor energi, sektor pertanian, dan sektor limbah. Selain gas rumah kaca, terbesar yang memberikan kontribusi terhadap pemanasan global di Indonesia adalah yang mayoritas berasal dari sektor pertanian, termasuk di dalamnya kegiatan peternakan. Jadi mungkin barangkali seperti itu terkait dengan pembahasan perubahan iklim yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.